Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, pagi ini lagi pada ngapain? Nah, kita pagi ini tuh lagi pergi mau cari ikan buat dipanggang di rumah. Karena tadi malam itu Abang Ibrahim minta mau dibeliin ikan bakar. Tapi kalau beli ikan bakar itu kan nggak murah ya. Minimal itu untuk kita sekeluarga kita bakalan habis 200 ribuan lebih. Jadi kita putusin untuk bikin aja sendiri di rumah. Oke, jadi tadi pagi tuh suami udah pergi untuk cari ikan yang bisa dipanggang gitu. Maksudnya ikan kayak kerapu gitu ya. Tapi nggak nemu, katanya belum masuk pasokan ikannya. Jadi ini kita tadi jam 10-an gitu pergi lagi dan alhamdulillah udah ada. Jadi kita beli ini sekilo harganya 75.000 dan ikannya itu nggak terlalu besar-besar ya teman-teman. Agak kecil-kecil tapi nggak apa-apa. Yang penting ikan yang enak buat dijadiin ikan panggang. Terus ini kita udah nyampe rumah, jadi ini tuh udah hampir siang ya teman-teman. Dan tadi kita beli ikannya itu memang udah kita minta untuk dibersihin di tempat penjualan ikannya. Tapi ada beberapa bagian yang saya rasa masih harus saya bersihin. Kayak untuk di bagian mulut ikan, jadi karena saya itu kurang suka kalau ada masih kelihatan gigi-gigi ikan. Jadi ini saya potong lagi bagian mulutnya. Terus juga ada beberapa ikan yang isi perutnya itu belum dibuang, jadi saya buang sendiri. Terus juga ada beberapa ikan yang sisiknya itu masih kurang bersih dan saya bersihin lagi sendiri di rumah sambil dikerok-kerok gitu. Nah, tapi memang ada ikan yang sisiknya itu luar biasa keras banget dan nanti setelah dipanggang ternyata dia itu lepas kayak cangkang gitu loh teman-teman, nggak kayak sisik lagi. Jadi alhamdulillah ya, jadi nggak ganggu dan sisik-sisik yang masih nempel yang kecil-kecil tadi udah saya bersihin dengan baik insya Allah. Oke, udah selesai saya bersihin ikannya, udah dibilas juga. Lanjut saya sekarang mau marinasi dulu ikannya biar bumbunya meresap. Tapi karena waktu makan siang udah masuk ya teman-teman, ini tuh udah zuhur. Jadi saya lanjut aja langsung panggang. Nggak sampai 5 menit saya marinasinya, tapi tadi setelah saya bersihin udah saya balurin dengan garam dan juga jeruk nipis. Terus saya bumbuin dengan bumbu marinasi yang saya bikin sendiri. Itu dari bawang merah, bawang putih, kunyit, ketumbar dan cabai merah bubuk atau cabai bubuk. Udah itu aja, tapi saya nggak tahu takarannya ya karena pakai perasaan aja nakarnya. Jadi alhamdulillah sih bumbunya lumayan enak menurut saya, bikin ikannya jadi tambah gurih rasanya. Terus ini udah saya panggang sebentar dan mau saya balik dulu biar kedua sisinya matang dengan merata. Jadi walaupun saya panggangnya pakai double pan gini, tapi untuk balik ikannya tetap saya pakai sutil ya teman-teman, nggak saya langsung balik pannya. Karena kalau ikan panggang itu kan keluar air dari ikannya atau sari gitu ya, pokoknya yang kaldu gitu deh. Jadi dia kan bikin lengket di wajan. Jadi kalau kita balik pannya bisa jadi ikannya masih nempel di pan bagian atas. Jadi udah saya putus ya untuk balik pakai sutil secara manual kayak gitu. Terus juga nggak lupa saya ulangi pakaiin bumbu marinasinya biar lebih berasa aja bumbunya dan lebih gurih gitu rasanya. Oh ya, tadi saya panggangnya itu pakai sedikit minyak dan sedikit mentega ya. Jadi minyak itu tujuannya biar menteganya nggak gosong dan menteganya itu saya pakai biar lebih keluar rasa gurih di bagian kulit ikannya. Oke, dan ini saya balik untuk terakhir kalinya untuk mastiin bagian kulitnya itu agak kecoklatan gitu ya teman-teman. Walaupun ikannya sebenarnya udah matang ya, tapi biar lebih crispy aja bagian luar dan lembut di dalam gitu. Dan alhamdulillah ikannya udah siap. Lanjut sekarang saya mau bikin requestan yang kedua dari Bang Ibrahim, yaitu tumis kangkung. Karena biasanya kalau kita makan ikan bakar di luar itu kita suka pesen tumis kangkung juga sekalian. Dan untuk tumis kangkungnya, bumbunya yang saya pakai itu bawang merah, bawang putih, cabai merah, terus juga ada terasi. Udah gitu aja sih bumbunya yang saya gunain, yang biasa ya.
Terus tadi juga sebelum saya masukin sayurnya, saya masukin dulu garam dan gula. Saya seringnya sih gitu teman-teman, kalau masak sesuatu sebelum masukin isinya saya pastiin dulu bumbunya atau kuahnya itu udah berasa dulu sedikit. Tinggal nanti waktu udah sayurnya udah mateng, tinggal dipaskan aja atau dikoreksi aja rasanya. Terus di tumisan kangkung juga saya tambahin sedikit air ya, sedikit aja, karena kan kalau kita tumis sayur itu sayurnya bakalan ngeluarin air sendiri ya. Terus udah masak tadi kangkungnya, lanjut saya mau bikin kecap buat cocolan ikan panggangnya. Sebenarnya saya lebih suka yang kecapnya itu dipakein bahan yang mentah ya, kayak bawang mentah, cabai mentah yang diulek gitu. Tapi karena ini udah kesiangan, udah hampir jam 2-an gitu, dan kita belum pada makan siang dan saya juga belum sholat zuhur, jadi biar cepet aja semuanya bahan-bahannya saya rajang-rajang, kayak bawang merah, cabai rawit sama tomat, semuanya saya potong-potong kecil-kecil, terus saya tumis di sedikit minyak dan saya masukin kecap, terus yang terakhir jeruk nipis. Terus juga saya tambahin sedikit garam, juga sedikit gula, biar rasanya lebih kentara aja gitu, lebih kenceng rasanya, walaupun udah pakai kecap yang dianya sendiri udah ada rasa yang gurih ya. Udah gitu aja teman-teman untuk menu kita di siang tadi ya. Dan ini sorenya kita udah bangun dari tidur siang, udah istirahat. Lanjut sorenya kita mau jalan-jalan sebentar ke kebun kecil kita. Jadi beberapa waktu ini saya dan suami lagi mulai berkebun, baru mulai sih sebenarnya, dan kita lagi coba-coba untuk tanam tanaman yang kira-kira kita bakalan sering pakai di rumah atau kesukaan orang-orang di rumah. Kayak misalnya kangkung, bayam, terong gitu ya. Terus juga untuk bumbu-bumbu kayak cabai dan bawang. Tapi ini kita masih belajar banget sih teman-teman. Kita sama sekali belum berbakat atau berilmu di bagian berkebun ini. Jadi masih kita coba-coba dulu. Jadi untuk tanam sayurnya juga nggak banyak-banyak dulu, sedikit-sedikit aja. Dan ini saya mau coba tanam bawang dari bawang yang ada di dapur ya. Jadi udah saya potong 2 aja untuk bawang merahnya, dan bawang putih juga 2 aja, karena mau saya lihat dulu gimana berhasil nggak sih cara saya nanam kayak gini. Terus juga ini biji ketumbar saya mau coba tanam juga. Jadi kan katanya kalau biji-bijian gini kita harus rendam dulu biar tahu yang mengapung itu berarti biji yang kurang bagus, dan yang terendam ke bawah itu biji yang bagus. Nah saya lihat biji ketumbar saya ini banyakan yang ngapung deh kayaknya, banyak yang nggak bagus. Tapi ya udah saya pakai aja semuanya, saya taburin ke dalam polybagnya. Siapa tahu nanti bakalan tumbuh gitu ya, kita nggak tahu rezeki kita gimana ya, dicoba aja kan nggak ada ruginya. Kebun kita ini kita bikin di lahan kecil aja di belakang rumah, sekalian juga di tempat suami pelihara ikan hias gitu, ikan kecil-kecil yang jadi penghasilan tambahan buat kita ya, walaupun belum rutin karena belum banyak ikannya. Bisa lah 1 ekornya dihargai 1.000 bahkan sampai 3.000. Alhamdulillah ya, bisa 1 bulan itu bisa sampai 100.000 gitu, udah alhamdulillah banget kejual ikannya. Terus ini lanjut kita mau nanam di tray. Sebenarnya di tray ini udah kita tanam semua full, satu traynya penuh dengan bermacam-macam bibit, tapi yang kita lihat ada beberapa tempat yang nggak numbuh kayaknya ya, atau belum, kita nggak tahu sih. Tapi ini kita lagi coba untuk masukin bibit yang baru ya, mana tahu nanti yang baru ini bakalan tumbuh, dan kalau memang tumbuh berbarengan ya kita lihat aja nanti gimana hasilnya. Dan kali ini tuh kita mau coba tanam terong, terus juga cabai keriting, sama yang terakhir itu tomat. Nah, untuk tomat itu kita ambil dari biji sisa dari yang tomat kita pakai di rumah. Insya Allah semuanya bakalan tumbuh dengan baik, berbuah lebat, dan bisa memberi keberkahan untuk kita semua. Amin. Bantu doanya ya teman-teman. Selama proses berkebun gini saya merasa jadi lebih tenang gitu ya teman-teman.
Jadi buat teman-teman yang mungkin males keluar rumah kayak saya ya, yang introvert akut, itu bisa banget cobain berkebun di rumah sebagai salah satu bentuk healing buat kita-kita yang maunya di rumah aja, tapi bisa menyegarkan pikiran, ya nggak harus jauh-jauh dan nggak harus mahal-mahal, ke kebun aja bisa sangat menyenangkan hati. Oke teman-teman, gitu aja ya vlog saya kali ini. Semoga teman-teman semua nggak pada bosen. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa lagi di vlog saya selanjutnya. Assalamualaikum.